Terima kasih Anda masih bersama Laporan Pemilu. Sikap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Cawapres menjadi sorotan publik. Persoalan etika ini mengemuka dalam segmen Tanya Jawab ketika Gibran menanyakan soal greenflation atau inflasi hijau kepada Mahfud dan LFV kepada Muhaimin. Lalu bagaimana TKN menanggapi persoalan etika Gibran yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak? Sudah terhubung secara virtual bersama saya, juru bicara TKN Muda, Prabowo Gibran, Billy Mambrasar. Kakak Billy, halo Kakak Billy, selamat sore Kak. Selamat sore. Kakak Billy, terima kasih sudah bergabung secara virtual. Ini berhubung Kak Billy di luar kota, jadi kita zoom dulu ya. Kak Billy, Iya, iya. ini Kak Billy Iya. kan dari TKN mewakili juga tim 02. Nah, debat kemarin hari Minggu, ini sudah hari Selasa, tapi masih jadi bahan diskusi panas gitu ya, masih ramai bahwa misalnya tadi cara Gibran gitu ya memperlakukan misalnya cawapres dari 01 dan 03 gitu, Pak Mahfud dan Muhaimin gitu dianggap dianggap tadi ada yang bilang tengil, ada yang bilang songong. Nah, gimana Kak Billy menjawab hal tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat secara 3 hal ya, secara etika, secara teknis, maupun secara substantif. Pertama kalau secara etika kita harus bedakan perilaku Gibran dalam konteks dia berdebat, itu posisinya sama. Artinya bahwa mereka bertiga sama-sama adalah calon wakil presiden. Sehingga mereka berada dalam sebuah aturan permainan yang sama. Artinya yang satu boleh bertanya, yang satu boleh menjawab, yang satu boleh menyanggah, dan yang satu boleh juga memberikan argumen. Nah, ini yang harus dibedakan bahwa kemudian seseorang tidak bisa dilihat dalam aspek teknis berdebat dalam status yang sama sebagai cawapres itu. Oh, yang satu lebih tua, yang muda lebih muda, yang muda harus bersikap seperti sikap tertentu. Atau misalnya bahkan gender juga. Karena yang dia perempuan, dia harus bersikap dengan cara tertentu. Walaupun sama-sama cawapres misalnya kalau kasusnya gender. Jadi jangan sampai latar belakang itu membuat seseorang terbatas secara teknis padahal mereka berada dalam level yang sama cawapres. Itu dulu ya. Nah, secara etika, Mas Gibran menjaga etikanya ketika kemudian setelah berdebat di luar panggung, dia tetap mengucapkan maaf. Ya, kalau ada salah-salah kata itu di luar konteks setelah debat selesai, artinya status perdebatan sebagai cawapres konteksnya sudah selesai. Mas Gibran salim, bersalaman, lalu kemudian mengucapkan permohonan maaf. Bahkan ada juga anggota KPU yang terjatuh di panggung. Secara etika, Mas Gibran menjadi seseorang yang pertama kali lari dan menolong, membantunya. Ya itu secara etika kalau dibilang kemudian kurang. Secara substantif pun jangan sampai kemudian terabaikan hal-hal substantif yang disampaikan Mas Gibran hanya gara-gara kemudian pendukung dari kubu yang lain kemudian menyerang hanya gara-gara behavior yang dianggap tidak beretika. Padahal tadi sudah saya sampaikan konteksnya adalah dia sebagai cawapres dan dalam konteks mereka sedang berdebat. Artinya statusnya sama gitu. Kakak Billy, tadi Kak Billy udah menyampaikan seperti itu. Nah, tadi ada dalam tadi Kak Billy bilang dalam konteks debat gitu ya, cara Gibran seperti itu ketika harus menghadapi lawan debat ya di Pak Mahfud dan Muhaimin Iskandar. Nah, Kak Billy, apakah memang gaya Gibran ini di debat keempat ini memang sudah hasil diskusi gitu ya dengan tim TKN, hasil brief, lalu kesepakatan memang sengaja gitu melakukan model seperti tersebut, Kak Billy? Sebenarnya didesain agar dia bersikap all out. All out artinya semuanya keluar dengan maksimal, menjadi dirinya sendiri dan substantifnya juga keluar. Jadi sebenarnya desainnya adalah Gibran menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri untuk menyampaikan substantif dan jangan sampai Gibran merasa kemudian tidak enak dan ada batasan-batasan tertentu yang membuat dia kemudian tidak all out. Sebenarnya itu yang kita arahkan gitu. Nah, Kak Billy, berarti Kak Billy dengan gaya, kan banyak juga misalnya beberapa pihak menilai ini adalah mungkin Gibran merepresentasikan ya bagaimana cara Gen Z gitu, cara anak muda atau milenial yang ketika sedang berdebat. Jadi ini tadi yang Kak Billy sampaikan bahwa ini memang Gibran all out. Nah, artinya memang apakah Kak Billy bisa sampaikan, Kak Billy juga masih muda juga, apakah memang seperti ini ketika gaya anak muda saat berdebat, Kak Billy? Nah, ada banyak hal-hal yang maknanya itu bisa kita dalami dari gerak-gerik Gibran. Satu, dia memakai jaket yang desainnya Naruto, merupakan ya. jaket desain hasil desainer muda UMKM.
ya. Artinya dia pengen menunjukkan inklusivitas di situ. Dan bahkan ada yang kedua, ada logo Naruto di dia punya dada. Dan nggak semua anak muda Indonesia itu adalah anak muda intelektual yang paham tentang argumen-argumen akademik, perdebatan, dan Baik. tertarik untuk mengikuti debat. Jadi simbol-simbol ini menunjukkan Gibran itu ingin inklusif kepada semua jenis anak muda yang ada di Indonesia. Karena anak muda di Indonesia itu beragam, yang terdidik S1 itu hanya 10% kurang. Baik. 90%-nya itu anak nongkrong, anak gang, anak game online, anak anime, anak yang ada di UMKM, anak yang terjun langsung ke kebun. Itu semuanya inklusivitas dia tunjukkan dengan simbol-simbol yang dia pakai. Ya. Kemudian yang kedua yang ditunjukkan adalah bahwa terkadang anak muda Indonesia itu sulit untuk berdiskusi dengan pemerintah. Dan ini saya alami ketika saya bekerja sebagai staf khusus presiden, saya berkeliling ke 30 provinsi, itu sulit sekali buat anak muda itu dianggap penting oleh pejabat yang lebih tua. Bahkan sebagai informasi, hari ini pun saya hadir di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, untuk memasang solar cell bersama-sama dengan salah satu BUMN, acaranya sedang berlangsung ya, sudah berlangsung tadi siang. Itu bahkan pejabat-pejabat yang lebih senior dari saya pun tidak menganggap, tidak ada, mereka tidak hadir. Padahal walaupun saya sendiri adalah staf khusus presiden yang mereport langsung ke presiden, tetapi yang jabatannya tinggi mungkin karena kesibukan, tetapi melihat mungkin urgensinya, siapa sih gitu, anak kecil. Nah ini padahal seorang anak muda yang istilahnya memiliki jabatan, apalagi anak-anak muda kita di luar sana yang mungkin sekedar mereka ingin mengajukan proposal ke Pemda, minta bantuan, mereka ingin diajak terlibat oleh Pemda untuk ikut diskusi, mungkin nggak dianggap sama sekali. Nah ini waktunya buat anak-anak muda itu dengan gaya-gaya Gibran semalam tuh mengatakan, bukan berarti Anda punya jabatan tertentu, Anda punya titel tertentu, Anda punya status tertentu sebagai pemuka agama, lalu Anda akan menganggap anak muda rendah dan tidak mau berdiskusi. Bahkan respons Pak Mahfud itu yang malah semakin dipertanyakan, ini pertanyaan recehan, nggak perlu saya jawab gitu. Jadi tipikal dari senior yang berada pada posisi yang tinggi yang menganggap anak muda Indonesia seperti apa, padahal anak muda Indonesia itu demografik paling mayoritas saat ini gitu. Menarik tadi yang Kak Billy sampaikan, artinya anak-anak muda, ya Kak Billy kan staf sus presiden, artinya pejabat gitu ya. Lalu juga misalnya Mas Gibran juga wali kota, tapi masih ketika dalam sosial gitu ya, termasuk juga ketika acara-acara seremoni kenegaraan, Kak Billy dan ya teman-teman yang muda gitu ya, yang sekarang sedang Kak Billy hadapi dan juga seperti Mas Gibran juga harus menghadapi orang-orang ya pejabat-pejabat yang senior yang masih tadi Kak Billy sampaikan anak kecil. Nah, Kak Billy seperti apa sih Kak ketika harus tadi misalnya Kak Billy bilang itu cara Gibran, seperti itulah cara anak muda. Nah, seperti apa? Semakin biar orang-orang dewasa gitu atau orang-orang tua yang melihat anak muda yang tadi kita bilang punya jabatan juga, tapi mendapatkan respect dari orang tua. Ya, menurut saya momen Mas Gibran kemarin tampil itu menjadi kesuksesan besar karena menjadi perbincangan seluruh negara, seluruh bangsa. Artinya menjadi pembelajaran buat kedua belah pihak, baik yang lebih senior, yang lebih tua maupun anak muda, bahwa dalam konteks-konteks tertentu posisi kita sama, bahwa dalam konteks-konteks tertentu kita bisa juga bersuara, dan jangan sampai ageism itu bahasa Inggris yang artinya sama seperti genderism ya. Kalau ageism itu dalam bahasa Inggris artinya kita merendahkan orang lain karena umur yang tidak sepantas. Ya, padahal orang tersebut juga memiliki kapasitas, kemampuan, dan hak yang sama untuk memberikan pendapatnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, seperti saya atau Mas Gibran atau yang lain yang memiliki jabatan saja, tetap memperoleh perlakuan yang kemudian tidak dianggap sama dan sepadan oleh orang tua, apalagi mereka-mereka yang tidak memiliki jabatan sama sekali, yang adalah mayoritas. Ya, jadi ini yang menjadi pembelajaran buat semua orang, semua pihak, agar berbenah diri dan saling berdiskusi satu sama lain dalam level yang sama apabila konteksnya memang seperti itu. Kak Billy, ini kita akan masih diskusi lagi karena banyak yang mau saya tanyakan ke Kak Billy, seperti misalnya Anies setelah debat mengatakan bahwa Gibran sudah menurunkan maruah debat keempat, tapi dijawab setelah yang berikut. Kita harus break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Laporan Pemilu akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di Laporan Pemilu.
Terima kasih Anda masih bersama Laporan Pemilu. Dialog saya bersama Kakak Billy Mambrasar, juru bicara muda dari TKN. Saya lanjutkan kembali. Kakak Billy, saya tadi sangat tergelitik dan memang sangat masih menjadi memang bahan diskusi sampai sekarang ya soal ageism tadi. Bagaimana kita masih melihat perbedaan umur yang menjadi kadang masih terjadi di sini. Nah Kak, tadi Kak Billy sudah sampaikan ya bahwa memang ini tantangan anak-anak muda yang merasa tadi ya dikecilkan oleh yang sudah tua. Nah kalau kembali melihat ini kan gap ya Kak ya, gap gitu ya antara orang tua dan anak muda. Seperti misalnya ketika saat debat kedua waktu itu bagaimana misalnya Mas Gibran katanya dikatakan gayanya mirip Jokowi, tapi ya sebagai anak gitu ya Mas Gibran merasa nggak, kadang juga seperti itulah, saya pun menghadapi anak saya nggak mau gitu disamain sama orang tuanya. Nah Kak Billy, soal gap ini Kak Billy, bagaimana kemudian Kak Billy harus menghadapi tantangan dan juga teman-teman muda lainnya, dan tadi Kak Billy bilang Gibran mewakili anak-anak muda, tapi bagaimana ketika kemudian Kak Billy ya tadi ya kan cawapres misalnya dianggap masih aja beberapa pihak sebagian menilai bahwa tidak pantas, gimana Kak Billy? Jadi pertama tadi sudah sempat saya singgung tentang 3 hal ya, etika, teknis, dan politis. Nah, sekarang konteksnya gini, konteksnya di budaya kita itu kan male dominated culture. Jadi Betul. kita selalu melihat bahwa yang memimpin harus pria, bahwa pemimpin itu harus Sudah berasal dari latar belakang tertentu, baik, ya kan? betul. Kemudian dari umur tertentu. Nah, stereotipe ini yang menghambat kemudian terjadi pembaruan di masyarakat gitu, dan yang membuat mungkin bukan hanya yang muda tetapi bukan ya bahkan yang berjenis kelamin perempuan atau yang genderism itu akan sulit masuk karena tidak fit ke dalam cetakan ya, atau template tertentu yang disematkan oleh masyarakat dengan alih-alih budaya, dengan alih-alih ini kultur kita dan seterusnya. Padahal mungkin juga tidak. Dan banyak sekali hambatan-hambatan ini dialami ketika Pak Jokowi melakukan reformasi besar-besaran di pemerintahan yang kedua, di mana dia menginclude dan inklusif kepada banyak sekali anak-anak muda yang dia tarik bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di BUMN dan juga di perusahaan-perusahaan besar lain, diisi oleh anak-anak muda berbakat yang ketika kami berkumpul dan berdiskusi semuanya mengalami hal yang sama, kendala yang sama, bahwa Baik. kita dipaksa untuk bersikap sebagai anak muda yang harus tunduk kepada orang tua, padahal konteksnya ketika kita membuat keputusan bisnis itu status kita sama. Ketika kita melakukan diskusi untuk membuat kebijakan misalnya, dan sama-sama eselon 1, sama-sama eselon 2, walaupun umurnya berbeda ya konteksnya sama. Jangan sampai kemudian ditekan dan disuruh diam karena kalau kita bersuara dianggap nggak sopan. Nah ini yang kemudian dirontokkan oleh gestur Mas Gibran semalam dan mendukung pembaruan Indonesia. Dan ingat bahwa Indonesia ini akan diisi oleh lebih banyak anak muda sesuai dengan data BPS terakhir. Baik, artinya menurut Kakak Billy nih, mewakili nih, bukan sebagai TKN ya, mewakili Kak Billy sebagai anak muda, melihat apa yang ditampilkan oleh Mas Gibran ketika debat keempat ya memang seperti itulah anak muda aslinya ya, dan itu mewakili juga sebagian besar anak-anak muda Gen Z dan milenial, seperti itu Kak Billy? Betul, betul. Jadi itu bukan diambil plek-plek, oh sikapnya dalam sebuah konteks seperti itu, tapi makna Makna. dari sikap Gibran itu memaknai semua konteks yang tadi, sehingga nanti anak-anak muda dimanapun mereka berada, kalau mereka harus berdiskusi atau mengeksersis hak mereka kepada pejabat yang lebih tua, itu mereka merasa tidak canggung dan mereka merasa bahwa memang mereka punya hak yang sama, dan orang tua juga tidak selalu dalam semua konteks merendahkan dan menganggap anak muda itu tidak tahu apa-apa, bodoh, dan harus tunduk dan submisif kepada yang lebih tua gitu. Kakak Billy, tadi sudah saya sempat kasih sedikit teaser dan pertanyaan saya bahwa setelah debat juga kita melihat ya bagaimana kemudian ketika beberapa shot gitu ya ada reaksi Anies gitu ya yang cukup mengenyit, dan juga ketika setelah debat kan Anies Baswedan menyampaikan bahwa sikap atau menyinggung juga soal etika ya, etika Mas Gibran gitu dianggap menurunkan marwah debat keempat kemarin. Bagaimana Mas Billy menanggapi hal ini mewakili TKN? Menurut saya argumennya sangat lemah. Jadi dia tidak ada dasar mengatakan bahwa satupun etika apa yang dilanggar oleh Gibran dalam berdebat. Harus jelas kan apakah Gibran memaki
Apakah Gibran mengucapkan kata-kata berbau sara? Apakah Gibran meludah? Apakah Gibran merendahkan eh, apa pribadi seseorang, misalnya status pernikahannya kah, atau status sosialnya kah? Tidak ada satupun. Jadi dasar mengatakan bahwa Gibran melanggar etika itu pun lemah, karena tidak ada dasarnya. Ketika Gibran kemudian mampu menjawab dan membalikan dengan jokes-jokes tertentu secara fun, dianggapnya itu melanggar etika. Jadi tidak nyambung. Pak Anies Baswedan nggak nyambung gitu. Bahkan cawapres Pak Anies Baswedan itu melakukan keselip konstitusi, saya sampaikan, ketika kemudian dia bilang bahwa nggak ada hilirisasi, ya kan secara substantif kemudian dia rontok gitu, bilangnya nggak perlu hilirisasi, Indonesia nggak perlu hilirisasi gitu. Padahal hilirisasi ini berdasarkan pasal 33 secara konstitusi, bumi dan air dan kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat itu konstitusional. Jadi ketika dia kemudian ngomong sesuatu yang di luar substansi, malah dia yang keselip konstitusi. Caimin ya, Gus Imin. Terus Gus Imin juga membalikan bercandanya Gibran kan masih kontekstual. Dia bilang tuh timnya Caimin masih pakai botol-botol plastik karena memang temanya kan lingkungan. Betul. Jadi bercandaannya masih masuk tuh. Itu bercandaan loh, jangan baper. Bercandaan, gitu. ya betul. Ibaratnya ya setidaknya bukan ijazah palsu. Setidaknya ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ini kan ijazah palsu. Mahkamah Konstitusi kan dua hal yang sudah di luar dari konteks debat lingkungan, debat energi gitu. Jadi yang ngebaper dan akhirnya rontok, siapa yang nggak mampu membalikan bercandaannya itu siapa? Seperti itu. Iya, Kakak Billy, tapi memang dari seluruh debat kemarin yang cukup masih viral untuk Kak Billy di dunia sosmed, masih saya juga masih suka lihat gitu adalah cara Mas Gibran ketika mencari pertanyaan, katanya mencari jawaban dari Profesor Mahfud MD, termasuk juga pernyataan dari Mas Gibran mengatakan bahwa Anda kan profesor. Nah, dua hal ini masih ramai sampai sekarang, Kakak Billy. Bagaimana menurut Kak Billy, apakah sikap Mas Gibran ini masih masuk dalam gimmick yang ya memang bagian dari anak muda Gen Z tadi? Iya, bagian dari politik entertainment. Pas berdebat kan kita ekspresif menunjukkan semua gestur-gestur yang akan mampu mengcapture perhatian dari orang, diskusinya nggak normatif, nggak membosankan, nggak satu arah gitu kan. Nah, jadi menurut saya gestur itu masih bagian daripada politik entertainment yang membuat debat itu akan ditonton dan orang-orang akan fokus gitu. Nah, terus kemudian ketika Gibran bercanda bilangnya, oh kan profesor harusnya bisa menjawab. Nah, itu dianggap nggak sopan. Terus kemudian kalau misalnya ada orang tua yang bilang, kamu tuh anak kecil, waktu reformasi itu kamu belum lahir. Anak kecil tahu apa? Saya pernah digituin ya. Saya pernah digituin berdebat dengan salah satu politisi senior salah satu partai besar. Yang merendahkan saya, bilangnya kamu tuh anak kecil nggak tahu apa-apa. Waktu reformasi, kamu berpendapat tentang reformasi, waktu reformasi aja kamu belum lahir. Nah ini kan double standar. Apakah kita bisa bilang, aku mau nanya, apakah politisi senior itu yang lebih senior itu bisa dibilang nggak beretika nggak? Seperti itu. Berarti dia juga nggak beretika dong. Sama orang tua ke anak muda merendahkan itu harusnya dianggap juga nggak beretika. Ketika anak muda juga berekspresi kepada orang tua gitu. Iya. Seperti itu. Kak Billy saya masih, ya akhirnya penjelasan Kak Billy membuat saya pun sebagai yang mewakili yang punya anak juga usia-usia Gen Z jadi merasa iya ya kadang tadi Kak Billy bilang stereotype tadi sehingga itu mengungkung anak-anak muda seperti Kak Billy dan jadinya ya kalau melihat bahwa anak kecil tahu apa. Nah mungkin buat anak-anak Gen Z yang lain yang justru merasa tidak terganggu dengan kalimat itu, tapi tadi lagi kan Gen Z juga menghadapi satu isu di mana isu mental health ya tadi mungkin terganggu soal hal-hal tadi ya Kak Billy ya. Iya, dianggap karya-karya apapun yang kita buat dianggapnya lu masih kecil, belum waktunya, lu nggak tahu apa-apa, nggak bisa, nggak sama dan seterusnya itu juga harusnya jangan double standar, jangan standar ganda. Kalau dari satu sisi orang tua ke yang muda juga bisa begitu, nah karena yang muda ketika bercanda kan profesor harusnya tahu nih, itu kan juga bercanda gitu kan, kenapa kemudian dianggapnya gak beretika gitu, seperti itu. Baik, ini selalu menarik ya Kak Billy ya, tetap maju anak-anak muda seperti Kak Billy dan teman-teman lainnya. Terima kasih Kak Billy sudah bergabung di Garuda TV di Laporan Pemilu. Sukses terus Kak Billy, semangat!